Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus Yayasan As-Sanabil Banjarmasin, kami mengucapkan selamat berpuasa tahun 1447 Hijriah. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa TV Sanabil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberkahi, amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan adalah puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana puasa Ramadan adalah suatu syariat yang sebelumnya telah difardukan kepada umat-umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan daripada puasa Ramadan sangatlah banyaknya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, mungkin ini salah satunya adalah salah satu yang menjadi inspirasi bagi TV Sanabil dalam menggunakan kata-kata Sanabil, ya, karena dalam Al-Quran disebutkan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang-orang yang menginfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perumpamaan seperti habbah, seperti biji, kemudian yang menumbuhkan sab'atu sanabil, menumbuhkan 7 biji, kemudian satu biji menumbuhkan 100 biji, jadi 700. Jadi itulah mungkin inspirasinya kenapa TV-nya namanya Sanabil, ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala membatasi dalam Al-Qur'an kepada 700, tapi setelah itu Allah taala meluaskan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang yang ia kehendaki dengan kelipatan yang tidak terhingga, termasuk diantaranya puasa. Karena dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, semua anak Adam itu 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak meninggalkan syahwatnya untukku, maka aku yang membalasnya, kata Allah, dengan balasan yang tidak terkira. Inilah salah satu keistimewaan puasa. Di antara orang-orang yang menjadi pedoman kita dari dahsyatnya puasa adalah Nabi Allah Daud. Nabi Daud alaihissalam, puasa beliau itu sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa. Apa yang terjadi? Keajaiban luar biasa. Seorang Nabi Allah Daud yang mana sebelumnya dia bukan anak orang terkenal, tapi kemudian dia menjadi terkenal, menjadi raja. Kalau Nabi Sulaiman memang abahnya terkenal, yaitu Nabi Daud. Kalau Nabi Daud tidak disebutkan sebagai orang yang terkenal. Nah, tapi karena keistimewaan beliau dan memang Allah Subhanahu wa taala yang memang menghendaki, maka menjadi beliau Daud alaihissalam. Di antara amalannya adalah puasa. Nabi Daud itu sakti loh. Nabi Daud itu kalau megang besi lunak. Jadi kalau mau bikin baju zirah
baju perang itu ya ndak usah pakai las, pakai apa dan sekikir, ndak perlu, tangan aja langsung jadi baju sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suaranya Nabi Daud adalah suara yang sangat terkenal sebagai suara yang paling indah. Burung kalau lagi terbang dengar Nabi Daud baca Zabur jatuh dia. Kemudian angin yang berhembus berhenti berhembus karena keindahan dan kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud diturunkan kepada beliau Az-Zabur, dan isinya Zabur adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak qasidahan gitu. Tapi itulah sudah keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dua kegembiraan tatkala dia berbuka, pasti senang berbuka. Bahkan sebelum berbuka itu sudah mengumpulkan macam-macam, ya kan, mengumpulkan es ini, es itu, mengumpulkan makanan itu, enggak taunya kada termakan. Karena apa? Kekanyangan. Dari semangatnya, dari gembiranya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditiru seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kalaupun dia beli banyak, nanti kalau dia lebih dia kasihkan orang. Jangan sampai basi di rumahnya, jangan sampai kan kada termakan terus akhirnya rusak. Ya kalau sudah selesai nanti ya dikasihkan sama orang yang perlu. Ada orang yang tidak punya makanan, dikirimi dan lain sebagainya. Usahakan seperti itu. Jadi silahkan saja, tidak apa-apa. Nah, biasanya ada ibu-ibu suka ngeluh, ya kan? Kenapa kalau bulan Ramadan ini belanjanya lebih besar daripada bulan biasanya? Padahal makannya cuma 2 kali, yaitu sahur dan berbuka. Tapi ternyata ya itu 2 kalinya bulan Ramadan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu makannya itu lauk pauknya 1 macam 2 macam, ini bisa 10 macam. Tapi ya itu oke lah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu jangan sampai mubadzir, jangan sampai ngarannya itu kada temakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi tersebut bahwasanya bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi atau wangi-wangian yang sangat istimewa yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya bau mulut itu karena memang kata Imam Nawawi keluarnya hawa dari dalam perut yang kosong, bukan karena giginya tidak sikat gigi, bukan. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan tidak makruh kalau kita pakai siwak walaupun ba'da zuhur. Kata Imam Nawawi waktira, dalam kitab Zubat itu selalu beliau mengatakan waktira. Jadi apabila disebutkan waktira berarti itu pendapatnya Imam Nawawi, maka disebutkan bahwasanya la yukrahu, kata beliau tidak makruh walaupun ba'da zawal, setelah matahari tergelincir atau setelah zuhur sikat gigi. Karena apa? Karena baunya yang ada pada orang yang puasa itu bukan karena dari giginya, tapi karena memang dari dalam perutnya, kosong perutnya lalu keluar. Begitu kata beliau. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, ya tetap makruh kalau ba'da zuhur itu sikat gigi, pakai siwak. Maka apabila seseorang mengatakan atau mencelanya, hendaklah dia mengatakan inni imru'un shaimun, aku adalah seseorang yang puasa. Kata ulama bisa jadi itu adalah dia mengatakan kepada orang yang mengajak debat, orang yang menjelekkan, orang yang memusuhi itu, aku ini puasa, tapi jangan dijelekkan saya ini puasa, supaya dia menghormati orang yang berpuasa. Satu. Yang kedua, kata ulama, dia mengatakan aku ini berpuasa kepada dirinya sendiri supaya dia tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan, permusuhan orang dengan permusuhan orang, cacian dengan cacian. Ini mungkin lebih kepada puasa sunnah ya konotasinya ini. Karena apa? Karena orang yang ngomong tadi kan mungkin dia tidak puasa gitu. Kalau sama-sama puasa kan sama-sama bisa mengatakan aku puasa juga gitu. Akhirnya nanti terjadi trouble kalau misalnya seperti itu. Jadi mungkin konotasinya kepada puasa sunnah. Di dalam kitab Fadhailul A'mal dari Imam Al-Maqdisi, beliau banyak menceritakan tentang fadhail puasa, kemudian beberapa puasa-puasa yang dianjurkan. Di antaranya adalah puasa Nabi Allah Daud, puasa Asyura, Arafah, puasa bulan Muharram, kemudian 6 hari di bulan Syawal, puasa di jalan Allah, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid Wasud, kemudian puasa dan lain sebagainya. Banyak sekali puasa.
Yang mana puasa itu semuanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kalau puasa orang dulu katanya ada yang sampai isya, ada yang puasa sampai tengah malam, katanya seperti itu, dalam kitab disebutkan, diceritakan seperti itu. Tapi puasa kita tidak boleh seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan umat ini selalu dalam kebaikan selama mereka bercepat-cepat buka puasa. Kemudian kalau sahurnya itu akhiran. Jadi kalau sahurnya justru di akhir-akhir, 4:30 baru sahur, setengah jam lagi kan imsak, misalnya sahur, itu lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian juga makannya lebih banyak, nggak tahu kalau makannya tidak disebutkan tentang makannya itu yang lebih banyak itu apakah lebih baik atau enggak. Cuma yang penting ya sahur lah. Jadi kalaupun memang kita lagi males makan, misalnya karena kurang selera, ya minum air atau makan kurma, ya kan sahur. Karena yang penting kan amaliyahnya, mengamalkannya. Yang penting itu tawadhu'nya. Jadi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita merasa kita ini hamba. Kita ini ikut apa aturan Allah. Kita semua diatur oleh Allah. Jadi jangan, ada orang kadang-kadang ibadah tapi dia merasa hebat, nggak boleh. Kalaupun kita ibadahnya banyak, seperti ulama-ulama yang dulu-dulu itu mereka ibadah tahajudnya luar biasa, tapi sama sekali mereka tidak merasa hebat. Karena mereka selalu yakin mereka adalah hamba Allah, selalu ingat mereka itu selalu di bawah takdir Allah, ketentuan Allah, tidak punya apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dalam ibadah-ibadah kita, baik sholat, puasa, zakat, atau sedekah, atau haji dan lain sebagainya, itu dari Allah. Nggak ada karena kehebatan kamu, nggak ada. Nggak boleh kita merasa seperti itu, karena kita sama sekali tidak mempunyai daya upaya. Daya upaya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari istimewanya orang yang puasa, sampai-sampai pintu masuknya di surga itu khusus, namanya Ar-Rayyan, yang mana tidak masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang suka berpuasa, yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pintu surga itu ada pintu sedekah, ada pintu ilmu, ada pintu amal, ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu, semuanya ada pintu-pintunya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang yang boleh masuk dari pintu semuanya? Ada, kata Nabi. Aku berharap itu kamu, ya Abu Bakar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa masuk dari pintu apa saja. Artinya amalannya full, lengkap untuk semuanya, dia bisa demikian itu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di surga itu ada burung yang sangat indah. Apabila orang penghuni surga itu melihat burung itu lalu kepengen dia untuk memakannya, burung itu pun kemudian turun, kemudian sama Allah SWT dijadikan langsung sudah masak dan siap untuk dihidangkan. Burungnya itu ganal. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, doakan ulun makan burung itu. Kata Nabi, enggak, ente mau makan burung itu, kata Nabi SAW. Itu Sayyidina Nabi SAW sangat cinta kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, paling amanatnya dan berjasanya orang dalam menggunakan hartanya dan menggunakan dirinya bagiku adalah Abu Bakar. Jakanya aku menjadikan seseorang kekasih, aku akan menjadikan Abu Bakar kekasih saya. Tapi tidak semuanya aku anggap sama. Ukhuwatul Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah yang kita harus junjung tinggi. Mari saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama di zaman-zaman seperti sekarang ini, kita junjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Kita tinggikan syiar Allah, kita tinggikan syiar Nabi kita Muhammad SAW. Kita kesampingkan perbedaan-perbedaan sedikit, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita untuk menuju satu kalimat yang paling tinggi, yaitu i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa tidak senang kepada orang lain. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu
huwa aqrabu littaqwa. Gara-gara benci dengan suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil, nggak boleh. Adillah, karena itu lebih dekat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan yang kita berada sekarang di dalamnya diberkahi oleh Allah dengan berlimpah-limpah anugerah dan rahmat taufik hidayah Allah bagi kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita ternyata Indonesia, dan umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.